Lahir di Tanjung Putus, Padang Tualang Langkat, tanggal 13 Maret 1968. Beliau S1-nya di FMIPA USU, tamat tahun 1995. S2-nya di Universitas Indonesia, tamat tahun 2000. Dan S3-nya di Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia, tamat pada tahun 2016. Beliau di samping sebagai seorang dosen di Fakultas MIPA Universitas Sumatera Utara, beliau juga banyak berkecimpung membicarakan tentang masalah-masalah metafisika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi warido kamatlubi aqtini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Saya Putri Handayani Ritonga dengan NIM 210801009 akan mempresentasikan materi tentang penerapan fisika mekanika pada industri kelapa sawit di daerah Labuan Batu Selatan. Fisika mekanika. Mekanika adalah cabang ilmu fisika yang berhubungan dengan perilaku benda yang menjadi subjek gaya atau perpindahan dan efek selanjutnya pada benda tersebut dalam lingkungan mereka. Jadi apa sih hubungan mekanika dengan hukum termodinamika? Termodinamika berhubungan dekat dengan mekanika statistik di mana banyak hubungan termodinamika berasal. Hukum kedua termodinamika dalam konsep antropi mengatakan sebuah proses alami yang bermula di dalam suatu keadaan kesetimbangan dan berakhir di dalam satu kesetimbangan lain akan bergerak di dalam arah yang menyebabkan entropi dari sistem dan lingkungannya yang semakin besar. Jika entropi diasosialisasikan dengan kekacauan, maka pernyataan hukum kedua termodinamika di dalam proses-proses alami cenderung bertambah ekivalen dengan menyatakan kekacauan dari sistem dan lingkungan cenderung semakin besar. Di dalam ekspansi bebas, molekul-molekul gas yang menempati keseluruhan ruang kota adalah lebih kacau dibandingkan bila molekul-molekul gas tersebut menempati setengah ruang kota. Jika dua benda yang memiliki temperatur setengah ruang kota berbeda dengan T1 dan T2 berinteraksi sehingga mencapai temperatur yang serba sama T, maka dapat dikatakan bahwa sistem tersebut menjadi lebih kacau. Dalam arti pernyataan semua molekul dalam sistem tersebut bersesuaian dengan temperatur T adalah lebih lemah bila dibandingkan dengan pernyataan semula molekul di dalam benda A bersesuaian dengan temperatur T1 dan benda B bersesuaian dengan temperatur B2 atau T2. Di dalam mekanika statistik, hubungan antara entropi dan parameter kekacauan adalah persamaan satu, yaitu K adalah konstanta Boltzmann, S adalah entropi sistem, W adalah parameter kekacauan, yakni kemungkinan beradanya sistem tersebut relatif terhadap semua keadaan yang mungkin ditempati. Jika ditinjau perubahan entropi suatu gas ideal dalam ekspansi isotermal, di mana banyaknya molekul dan temperatur tak berubah sedangkan volumenya semakin besar, maka kemungkinan sebuah molekul dapat ditemukan dalam suatu daerah bervolume V adalah sebanding dengan V, yakni semakin besar V maka semakin besar pula peluang untuk menemukan molekul tersebut di dalam V. Kemudian, untuk menemukan sebuah molekul tunggal di dalam V adalah persamaan kedua, yaitu W1 sama dengan C kali V, di mana C adalah konstanta. Kemungkinan menemukan N molekul secara serempak di dalam volume V adalah hasil kali lipat N dari W, yakni kemungkinan dari sebuah keadaan yang terdiri dari N molekul berada di dalam volume adalah persamaan 3, yaitu W sama dengan W1 kali N atau C V kali N. Jika persamaan 3 disubstitusikan ke persamaan 1, maka perbedaan entropi gas ideal dalam proses ekspansi isotermal di mana temperatur dan banyaknya molekul tak berubah adalah bernilai positif. Ini berarti entropi gas ideal dalam proses ekspansi isotermal tersebut bertambah besar. Destilasi atau penyulingan adalah salah satu proses yang digunakan untuk memproduksi minyak kelapa sawit di daerah Labuan Batu Selatan. Destilasi atau penyulingan merupakan salah satu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau kemudahan menguap atau volatilitas petunjuk.
Dalam penyulingan, campuran zat dididihkan sehingga menguap serta uap ini kemudian didinginkan kembali ke dalam ukuran cairan yang mempunyai titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Labuhan Batu Selatan terkenal dengan tanaman kelapa sawitnya yang melimpah ruah. Hal tersebut mengakibatkan Labuhan Batu Selatan menjadi salah satu penghasil minyak kelapa sawit terbanyak. Pembuatan minyak kelapa sawit dalam skala besar tentunya memerlukan teknik dan proses yang lebih sulit dan lebih teliti lagi demi kualitasnya yang baik dan terjaga. Adapun proses destilasi yaitu diawali dengan tahapan pemanasan sehingga zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap dan uap tersebut akan bergerak menuju kondenser atau pendingin. Proses pendinginan terjadi karena kita mengalirkan air ke dinding atau bagian luar kondenser sehingga uap yang dihasilkan kembali cair. Hal tersebut disebut dengan destilat. Ada beberapa tahapan proses destilasi yaitu yang pertama evaporasi, yang kedua ada pemisahan uap-uap cairan di dalam kolom, dan yang ketiga ada kondensasi dari uap serta untuk mendapatkan fraksi pelaut yang lebih volatil. Ada beberapa proses yang harus dilewati sebelum kita dapat mengkonsumsi minyak kelapa sawit berwarna keemasan seperti yang kita lihat di toko atau pasar swalayan. Salah satu proses yang harus dilalui adalah proses penyulingan. Di 8 kilang minyak milik Gordon Agri Research atau GAR, beberapa proses dilakukan untuk memurnikan minyak kelapa sawit mentah or crude palm oil or CPO hingga akhirnya dapat didistribusikan kepada konsumen dan industri. Mari kita pelajari bagaimana proses kerja penyulingan minyak kelapa sawit. Nah, jadi di gambar yang saya tunjukkan ini ada beberapa proses pembuatan minyak kelapa sawit. Nah, jadi apa hubungannya mekanika dengan mesin penyuling minyak? Mesin penyuling termasuk ke dalam bagian mekanika statistik, yaitu aplikasi teori probabilitas yang memasukkan matematika untuk menangani populasi agung ke ronde matematika yang menangani gerakan partikel atau objek yang dikenai suatu gaya. Ronde ini memberikan kerangka untuk menghubungkan sifat mikroskopis atom dan molekul individu dengan sifat makroskopis atau limbah bulk materi yang diteliti sehari-hari dan menjelaskan termodinamika sebagai produk alami dari statistika dan mekanika or klasik dan kuantum. Pada tingkat mikroskopis, mekanika statistika khususnya dapat digunakan untuk menghitung sifat termodinamika materi limbah berdasarkan data spektroskopis dari molekul individual. Kemampuan untuk memberikan prediksi makroskopis berlandaskan sifat mikroskopis yaitu kelebihan utama mekanika statistika terhadap termodinamika. Kedua teori diatur oleh hukum kedua termodinamika melewati media entropi. Meskipun demikian, entropi dalam termodinamika hanya dapat dikenal secara empiris, sedangkan dalam mekanika statistika entropi yaitu fungsi distribusi sistem pada kondisi mikro. Demikian